Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Farga Krisna Susanto dengan nomor NIM 2124 10 10 10 28 beserta teman saya. Dan saya Rizky Amalia dengan NIM 2124 10 10 58. Dan pada tugas kali ini kita akan membuat sebuah program menggunakan bahasa Python yang nanti ketika kita run berupa output menghasilkan garis-garis yang terhubung dari masing-masing titik dan garisnya tidak boleh berpotongan. Oke, lanjut. Oke, jadi yang pertama di sini adalah laporan dari shortcut yang telah kita buat. Di sini yang pertama ada line 1 yaitu import tkinter as TK. Ini maksudnya kita tuh gunakan untuk mengimport sebuah tkinter lalu diberi nama TK. Selanjutnya di sini ada from nanti import array. Ini kita juga mengimport sebuah array dari nanti. Nah, selanjutnya di sini poin yang kedua, kita tuh disuruh untuk membuat sebuah window, yaitu window sama dengan tk.tk in dalam kurung itu maksudnya untuk kita menginputkan sebuah array yang tadi kita buat. Lalu di sini ada window title pertemuan 9 itu untuk memberikan sebuah judul pada window tersebut. Selanjutnya di poin ketiga yaitu kita akan membuat sebuah window yang berukuran dengan lebar 1000 pixel dan dengan tinggi 700 pixel. Selanjutnya di poin yang keempat yaitu kita gunakan untuk menyimpan inputan user ke dalam sebuah variabel bernama angka. Nah, yang di line 13 ini kita juga ingin mengeksekusi dengan string jumlah titik plus angka yang telah diinputkan oleh user tersebut. Dan di line yang ke-14 ini kita membuat sebuah variabel bernama koordinat untuk menyimpan sebuah array. Selanjutnya di poin yang kelima, nah ini adalah sebuah looping program yang berisi perintah-perintah yang akan dibuat. Misalnya di sini variabel X dan Y itu digunakan untuk menentukan koordinat titik. Selanjutnya di line yang ke-20 ini digunakan untuk membuat ukuran lingkaran. Kan di Python itu sudah bisa menggunakan jari-jari. Jadi bisa menggunakan titik koordinat. Dan di sini warnanya kita menggunakan warna merah. Selanjutnya di sini ada di line 21 ada CNV text. Ini maksudnya kan ketika kita membuat sebuah titik itu ada simbol tertentu, misalnya titik ini memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang di poin yang ke-6, kita disuruh untuk membuat sebuah looping, di mana jika I plus 1 itu kurang dari line koordinat, maka yang dieksekusi itu di line 27 sampai dengan line 31. Nah, jika J plus 1 itu kurang dari line koordinat, maka yang dieksekusi itu line 35 sampai line 39. Selanjutnya di poin yang ke-7 yaitu kita juga akan membuat sebuah looping, di mana jika I plus 1 itu kurang dari line koordinat, maka yang di print itu yang ini line 44 sampai line 50 dengan syarat yang pertama yaitu jika I plus 1 itu kurang dari line koordinat dan jika koordinat I dan koordinat 1 itu sama dengan koordinat I plus 1 dan 1. Dan juga syarat yang kedua yaitu jika koordinat I 0 kurang dari koordinat I plus 1 dan 0. Selanjutnya di poin yang ke-8, di sini juga kita menggunakan sebuah looping, di mana di sini ada X0, X1, Y0, dan Y1 itu digunakan untuk menyimpan koordinat antara dua titik yang nanti akan dihubungkan dengan garis. Nah, yang terakhir di sini ada poin di mana ada perintah window.mainLoop. Ini maksudnya ketika nanti ingin mengeksekusi, maka Python-nya menjalankan kode yang di sini di line yang ke-65. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi setelah ini kita akan melakukan demo programnya ya. Bentar. Share screen. Oke, jadi berikut ini adalah codingan yang telah kami susun sesuai dengan laporan yang tertera di Google Docs tadi.
setelah kita menginputkan program ini, kita juga tidak lupa untuk menuliskan test case-nya, baik dari test case 1 sampai dari test case 5 sesuai dengan perintahnya. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada terbagi menjadi 2 kolom. Kolom kiri 10.783.806 sampai line 11.758 itu merupakan X. Terus 261 sampai 637 itu merupakan garis Y untuk koordinat kartesiusnya. Berikut juga sampai di tes case 5. Oke, setelah itu kita jalankan. Oke, program berjalan dengan lancar. Nah, supaya garis-garisnya muncul, kita menggunakan command prompt. Ini kita menggunakan command prompt. Python P1PY, kan kita mau ngetes untuk tes case satunya ya, tes case 1 txt. Nah, seperti ini gambarnya. Terus berikutnya di sini kita akan melanjutkan tes case 2. Kiki, tadi tes case satunya muncul apa enggak gambarnya? Muncul, aman. Oke, sekarang kita lanjut ke buat tes case 2 sampai tes case 5. Jadi Python P1.py. P1.py ini sesuai dengan nama filenya yang telah saya susun ya, yang dikodingkan dalam Python. Terus tes case 2 txt. Nah, gambarnya akan semakin rumit karena tadi angka-angkanya semakin banyak, baik dari titik X maupun untuk titik Y-nya. Setelah ini kita akan mengetes juga tes case 3-nya dengan menggunakan command prompt dengan susunan bahasa yang sama. Tes case 3 txt. Oke, gambarnya juga semakin rumit karena tadi lainnya di tes T3 ini kan banyak. Mungkin kita selesaikan ya, Ki, sampai ke tes case 5 ya. Kita coba. Python P1PY, tes case 4 txt. Nah, gambarnya semakin rumit. Ini muncul kan gambarnya ya? Muncul. Semakin rumit, kita coba yang terakhir untuk mengetes tes case 5-nya. Python P1.py tes case 5 txt. Wow, gambarnya semakin rumit. Ini adalah sebagai bentuk hasil output ketika program yang telah kami susun, baik entah itu ditampilkan di Visual Studio Code maupun di Google Docs atau di laporan kita yang kita tampilkan. Ini adalah berupa outputnya, baik dari tes case 1 maupun sampai tes case 5. Kalau tes case 1 tadi kan gambarnya masih biasa, soalnya lainnya kan cuma sedikit. Sampai di tes case 5 dengan kerumitannya semakin banyak, maka akan menghasilkan garis dan titik yang saling menghubungkan itu juga semakin banyak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin dari Kiki ada tambahan? Cukup sih kalau dari aku. Oke, mungkin bisa ditutup ya. Sekian dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan maupun penjelasan dari materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.